Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan belajar ya bagaimana trik-trik ya bekerja mengerjakan format Microsoft Excel ya dengan cara yang lebih efektif dan lebih cepat ya. Cara kerja yang sebenarnya dari Excel itu ya. Yang pertama adalah menentukan ukuran kertas. Syarat utamanya untuk bisa melakukan pengaturan kertas adalah printer sudah terinstall. Bagaimana di sini rata-rata sudah bisa install printer? Belum? Belum. Oke. Jadi kita belajar install printer. Oke, jadi kalau mau install printer ya, tentukan dulu printernya merek apa yang terpasang ya. Misalnya kita ambil contoh saja printer yang kita punya di sini ya, printer yang kita punya di sini itu ya ini nih. Oke, misalnya printer Epson driver ya, Epson misalnya L360 ya. L360 yang langsung ke website Epson ya. Ini. Ini ya. Download. Ya, Windows 10. Driver. Nah, di sini kita lihat bahwa driver yang tipe L360 itu kan ada scan-nya ya, ada scanner. Di sini ada printer driver dan ada scanner driver. Jadi bisa kita install dua-duanya ini. Tapi karena kita mau gunakan printernya saja dulu ya, maka yang kita download itu adalah driver printer ya. Ini kita download ya printernya. Oke, accept ya. Nah. Oke, sambil kita menunggu ya, saya jelaskan kenapa harus di-download printernya ya. Apabila printernya belum driver printernya belum terinstall ya, maka tampilannya akan seperti ini. Tidak bisa kita menentukan ukuran kertas. Yang ada di sini format defaultnya itu adalah A4 dan letter. A4 itu kertas foto, letter itu kertas quarto. Kertas pendek ya, jadi itu ini, jadi tidak ada kertas folio atau kertas F4 ya. Download sudah kita download. Nah, anggaplah ini ya, jadi kita install, klik dua kali ya, double klik ya, yes, kita install. Oke, kemudian next. Ya, oke. Nah, ini bahasa ya, kita pilih mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya. Nah, agree. Ya, itu. Jadi kita install. Itu ya caranya install printer. Tentunya printernya usahakan kita kasih connect kalau memang printernya ada. Tapi kalau printernya belum terpasang, maka kita bisa abaikan nanti di pemilihan jenis USB-nya. Sesuai tipe printernya. Kalau printernya Epson ya yang diinstal Epson. Kalau printernya Canon yang diinstal adalah Canon. Jadi anggaplah ini. Dia statusnya nanti kalau misalnya printernya itu sudah terpasang, maka dia statusnya ready ya. Kalau printernya tidak terpasang, biasa statusnya offline. Ya, seperti itu. Kemudian kita atur ukuran kertas ya seperti ini. Tampilan seperti ini akan berbeda tergantung dari tipe printernya.
Kalau Epson ya seperti ini, kalau Canon beda lagi. Yang perlu kita atur di sini adalah ukuran kertas ya, ukuran kertas. Di sini kita cari saja yang user define atau ditentukan pengguna. Nah, di sini ukuran kertas itu mulai dari 89 mm ya. 89 mm itu berarti 8,9 cm, hampir 9 cm lah. Ya, kalau 9 cm itu ya mungkin seperti ini. Ya, itu ukuran minimalnya. Lebar minimal ya. Lebar minimal seperti ini. Nah, apa yang lebarnya begini biasa? Amplop. Jadi kalau kita mau cetak amplop, biasa lebar yang kita gunakan itu adalah lebar minimal ya, lebar minimal. Yang maksimalnya berapa? Maksimalnya di sini 215,9 mm atau 21,5 cm. Jadi beda apa? Kali berapa kalau mili? Kali 10. Kalau misalnya 33 cm berarti 330 mili. Ya. Kalau 215,9 mili berarti 21,59 senti. Ya, oke. Jadi kita pakai lebar maksimal saja. 215,9 mm. Itu lebarnya, ya, lebar. Kemudian tingginya atau panjangnya itu kalau F4 atau folio itu 33 cm atau 330 mm. Ya, ini kertasnya kalau misalnya tidak mau capek atur-atur bisa dikasih nama. Nah, misalnya di sini kertas panjang. Nah, misalnya itu. Atau kalau misalnya ya kita mau pakai cetak amplop, ya bikin ke amplop misalnya mau dicetak itu ya kertas amplop begitu. Sesuaikan saja panjang dan lebarnya. Kemudian kita simpan. Sehingga kalau kita mau mencetak nantinya atau buat format tinggal pilih kertasnya saja. Oke? Nah, itu. Kemudian landscape, karena ini format yang akan kita coba bahas ini adalah formatnya landscape ya. Oke, itu yang pertama, menentukan ukuran kertas. Yang kedua yaitu margin. Margin adalah batas ya, batas format yang akan kita buat dengan pinggiran kertas. Jadi kita mau batasnya dari pinggir berapa? Kalau ini salah ini. Ini pinggir sekali nih. Ya. Ini lihat ini salah ini. Ya, seharusnya dia ada batas dengan pinggiran kertas. Nah, anggaplah kita mau jilid di atasnya, mau dijilid nanti. Kan biasa ada tugas itu harus dijilid atau laporan. Ya. Jadi kalau misalnya mau dijilid di atasnya, maka kita kasih ruang untuk dijilid misalnya 1,5 cm. Oke lah, kiri kanan itu kita kasih 1 cm saja. Ya, 1 cm. Maka nanti batas kertasnya itu adalah 1 cm. Batas formatnya dengan pinggiran kertas, dia tidak pinggir sekali. Oke. Itu syarat utama kita bekerja di Excel, menentukan ukuran kertas dan margin. Untuk bisa menentukan ukuran kertas, maka printer harus install. Kalau tidak terinstall printer tidak bisa kalau di Excel. Tidak bisa kita menentukan ukuran kertas. Oke, tujuan kita menentukan ukuran kertas itu adalah supaya ini garis-garis titik-titiknya ini muncul. Sehingga kita bekerja nanti tidak boleh melewati titik-titik ini karena ini adalah batas kertas. Kapan lewat dari ini maka kita mau mencetak nanti tidak akan tercetak dalam 1 lembar, akan lebih dari 1 lembar karena melewati ini. Ya itu anunya. Kemudian yang kedua, yang langkah berikutnya yang ketiga ya. Setelah kita menentukan ukuran kertas dan margin, berikutnya adalah menentukan ukuran huruf. Jadi kita harus bisa menebak ukuran huruf. Ya, ukuran huruf yang kita jadikan patokan misalnya di Word kan biasa kita gunakan 12 atau 11. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh ini lebih kecil dari ukuran huruf
11 atau 12 yang biasa saya cetak misalnya. Nah, jadi kita tentukan ukuran hurufnya di sini. Klik di sini, baru tentukan ukuran hurufnya. Misalnya di sini kita coba 10. Ya. Kenapa harus kita blok dari sini? Supaya secara keseluruhan ukuran hurufnya berubah. Sampai ukuran selnya juga berubah. Ya, kalau kita rubah misalnya kita blok di sini saja baru rubah ukuran huruf, maka ukuran sel tidak akan berubah. Ukuran hurufnya aja berubah. Oke, itu yang ketiga. Langkah berikutnya adalah menentukan jumlah kolom. Jadi kalau di Excel itu harus kita bisa prediksi berapa kolom yang akan kita gunakan dalam membuat sebuah format. Ya. Coba kita lihat formatnya di sini. Di dalam format ini ada beberapa kolom, ada begitu banyak kolom yang ukurannya hampir sama. Ya, ini hampir sama ukurannya ini. Ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kolom ini ukurannya sama. Oke. Kemudian ada lagi di atasnya. Kita lihat ada kotak-kotak banyak. Ini berarti setiap kotak-kotak ini menandakan satu kolom. Ya, satu kotak ini berarti satu kolom. Kita lihat kolom yang satunya, yang salah satu. Satu kolom ini terbentuk dari 3 kolom, itu 3 kotak. Lihat ini, ada 3 ya, ada 3. Berarti masing-masing kolom ini terdiri dari 3 kolom yang di bawah ini. Jadi berapa tadi itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali berapa? 11 kali 3 berapa? Ya, 33. Oke, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ya, 12. Ada satunya ini, tidak saya hitung tadi. Jadi, 12 kali 3. 3 kali 12. 36. Oke. Oke, sudah 36 kita temukan tadi jumlah kolomnya, 36. Kemudian yang kolom yang terbesar ini kan kalau kita bandingkan dengan kolom yang sebelahnya, berarti bagi duanya atau kali duanya. Iya, kolom yang ini. Kolom yang bagian nama ini. Dia kali duanya dari kolom yang kecil. Berarti kalau dikali 2 berapa ini? 6. Oke. Tadi kita temukan 36. Ditambah 6 berapa? 42. Ditambah kolom nomor ini 43. Oke. Kita lihat kolom yang 2 ini. Itu satu kolom terdiri dari 4. 4 kali 2? 8. Tambah berapa tadi? Ya, 43 tambah 8 berapa? 51. Jadi kita sudah temukan jumlah kolomnya. Oke? Itu. Jadi caranya seperti itu. Jadi kenapa harus kita tentukan ukuran kolom? Supaya lebih cepat kita menyelesaikan formatnya. Jadi 51. Berarti kita temukan kolomnya sebanyak 51. Tapi ingat, tidak selamanya kita menggunakan teknik ini ya. Oke. Apabila misalnya tidak ada kotak-kotak di atasnya, maka kita tidak menggunakan ukuran kolom yang kecil ini. Yang kita gunakan adalah ukuran kolom yang besar. Jadi kalau misalnya ukuran kolom besar ini berapa? Kalau di ini. Ini kan 2 kalinya ini. Kalau misalnya tidak ada kotak-kotak yang di atas, berarti ini 2. Dianggap 2, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti cukup 16 kolom saja. 16, 17. Kalau dia tidak ada kotak-kotak kecilnya. Tapi karena ada kotak-kotak kecil yang sama ukurannya, otomatis kita harus membuat ukuran kolom yang
sama. Oke, sebanyak 51. Sekarang kita tentukan dulu ukuran kolomnya sampai dia pas di tidak melewati ini, batas kertas ini. Ya, oke. Ini kita sudah dapati dia ukuran pasnya. Jadi pas di garis kertas sebanyak 51 kolom. Oke, sekarang setelah itu baru kita bikin kotak. Kotak dulu, kita buat kotaknya. Ya, ini kontrol 1 untuk masuk format Cells. Ya, tombol kontrol 1 untuk masuk ke format Cells. Kemudian kita pilih border, kita klik di sini. Oke, sudah jadi kolomnya, tinggal kita buat ini satu, ya. Nah, ini kita copy format. Caranya copy format, klik di sini, kemudian pilih format painter, klik di sini, maka formatnya akan sama. Format painter, klik di ini 2, maka formatnya akan sama. Yaitu ini tinggal kita bikin apa di sini, kotak. Ini tinggal kita buat kotak di sini. Ini, kontrol 1 kotak, ya. Kita apa? Copy. Ya, kontrol C. Kontrol C, klik di sini enter. Itu, kontrol P. Nah, maka formatnya sudah ada. Nanti dulu di page setup kita kasih rata tengah dulu. Mana margin? Horizontally. Artinya center on page, ya, horizontally. Ya, ini. Oke, sekarang berikutnya. Tadi kan kita sudah tahu berapa jumlah kolom dari format ini. Ya, format ini nomor 1 kolom. Barisnya berapa baris ini? Yang ini. Berapa baris ini? Hah? Yang ada garis-garisnya berapa baris? 2 baris. Ini ada 1, ada 2. Iya. 2 baris ini. Ya. Kenapa? Karena nanti kita untuk yang format 2 baris ini kan kita bisa tekan Alt Enter. Ya. Oke, jadi kita langsung saja. Jadi yang 1 baris ini kita rubah ukurannya jadi seukuran 2 baris. Mana? Ya. Ini kita seukuran 2 baris deh ini, 1. Ya, ini sorry, yang di bawahnya. Ini. Ya. Jadi di sini nomor. Oke, nomor itu 1 kolom. Nomor. Ya. Oke, rata tengah. Yang ini tadi berapa? 6. Iya. 6 yang ini tadi, yang kolom kedua. Kolom kedua 6 kolom. Merge, ya. Nama. Oke. Oke, kemudian kolom ketiga berapa? 3. Ya, 3 kolom 1 baris. 3 kolom. Nah, karena ke sana itu hampir sama semua 3 kolom, jadi kita tinggal tarik ini. Sebanyak berapa ini? Ya, ini. 3 kolom. Ya, copy format. Ya, begitu caranya supaya cepat. Pangkat, ya. Oh ya, di sini dia full, dia di sini full. Biar oke, kita tarik ini. Nah, ini. Oke, copy format. Ya, itu. Pangkat, terus gaji pokok, gaji Alt Enter, pokok.
Oke, terus hari kerja. Hari alt and enter. Kerja. Terus ini jam lembur, jam alt and enter. Terus apa lagi ini? Kesehatan. Ya, jam lembur kesehatan, uang makan alt enter. Oke. Uang makan transport. Ya, transport, uang lembur, uang alt enter. Terus gaji kotor. Gaji alt enter. Kotor. Terus apa lagi ini? Askes. Salah itu akses. Askes, asuransi kesehatan. Salah tulis itu yang bikin soal. Pensiun. Ya, ini pensiun sama apa ini? Pajak. Pajak. Ya. Oke. Oke, jadi kita dulu, kasih rata tengah dulu. Rata tengah. Ini juga rata tengah. Ini yang mana? Yang gaji kotor ini sama formatnya yang ini. Ya. Hilang. Ctrl Z. Oke, kita merge saja, merge ulang. Oke, kemudian ini sebanyak berapa tadi? 4. Merge, tarik. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini 2 kita hilangkan, ini 2 di atasnya. Ya. Ini cocok. Sudah. Ini kemudian di sini berapa tadi sampai di mana? Sampai di gaji pokok sisa 1 dia. Di gaji pokok sisa 1 kolom. Ini. Di gaji pokok sisa 1 kolom ini. Tuh. Gaji pokok sisa 1 kolom. Berarti kita apa di sini? Kita merge. Merge, Ctrl 1, hilangkan atas dan bawah. Kemudian kita tulis NPWP. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian di mana ini tempatnya? Di antara uang lembur. Ya, uang lembur lebih dari 1. Ini lewati uang transport dia dapati 1 kolom. Transport kemudian sampai gaji kotor. Ya, sampai di sini. Merge, kita hilangkan baris atas dan bawah, Ctrl 1 ya. Di sini. Apa ini? Nomor induk. Oke. Sudah jadi. Sudah jadi ini, tinggal kita ikuti saja ini. Di sini nomor 1. Ya. Di sini nomor berapa ini? Nomor 2. Di sini nomor 3. Nah, di sini hampir sama semua ke sana. Tarik. Bagaimana caranya supaya bisa berurut ini nomor? Kalau kita tarik begini enggak berurut. Oh ya, berurut, Ji. Nah, berarti tinggal kita tarik sampai di mana? Sampai sini. Sampai habis, nanti 3 ini. Ini beda lagi formatnya. Jadi kita harus tersendiri deh ini. Tersendiri karena beda format. 15. Ya, itu. Oke, jadi kita kontrol ini. Inilah kita garis. Seperti ini. Ini nanti berapa ini? Berapa dua kolom? Ini di sini. Kemudian ini potongan. Sini. Oke, jadi di sini jumlah
di sini tunjangan, di sini potongan. Oke. Ya, seperti itu. Siapa yang susah menentukan jumlah kolomnya di sini? Ya. Gampang tuh? Iya. Nah, ini tinggal kita apa sini bordernya kita kasih tebal yang di bawah. Ini kemudian ini tebal 1 garis. Oh, nantilah ini, nanti terakhir. Oke, untuk isinya ini saya lebih rekomendasikan dibuat dalam bentuk 2 baris. Jadi masing-masing bukan 1 baris. Kenapa harus 2 baris? Coba sekarang kita coba bikin kita coba menggunakan 1 baris. Coba. Anggaplah seperti ini. Kita yang ada isinya itu kan di sini, kemudian di sini, ya kita tariklah sampai di mana? Sampai di sini. Nah itu, oke. Nah ini. Ya oke. Sekarang kita tulis, misalnya Dea Amanda, Alt Enter, alamat apa? Tempat tanggal lahir. Ya. Seriti. Nah, tanggal berapa? Tanggal 13 bulan 7 tahun 2006. Anggaplah seperti ini. Contoh ini ya. Contoh. Tidak ini nomor 1. Ya, contoh ini. Ya, anggaplah ini kita buat sudah ada barisnya. Ya, seperti ini. Anggaplah seperti ini. Apa kekurangannya kalau menggunakan 1 baris? Kekurangannya begini. Di saat nanti ini kita mau copy formatnya ke bawah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Dia tidak langsung sama dengan yang aslinya, yang di atas, yang kita copy. Bisa disamakan dengan cara begini kalau sudah terlanjur. Ya. Ya, seperti itu. Bisa. Tapi bagaimana kalau nanti banyak? Ya. Dan akan kita kerja 2 kali. Dan kekurangannya juga, kalau dia menggunakan 1 format seperti itu, kekurangannya dia, kita tidak bisa melakukan copy file. Misalnya yang kita mau copy namanya saja. Atau kita mau copy tanggal lahirnya saja. Karena kalau mau di copy harus masuk satu-satu. Siapa tahu nanti mau bikin absen, mau dikosongkan ini tempat tanggal lahirnya. Jadi tidak bisa kita atur ya. Nah, beda halnya kalau misalnya kita buat dari 2 baris. Jadi kalau dari 2 baris, anggaplah ini 2. Oke. Nah, ini ini di sini nomor 1. Nah, ini di sini mana? Merge ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan 2 baris. Ingat, merge-nya bukan keseluruhan tapi ke samping saja per kolom. Ya, misalnya di sini Dea Amanda misalnya ya. Kemudian Seriti tanggal 13 bulan 7 tahun 2006. Nah, oke, anggaplah seperti ini. Nah, ini ya bolehlah di merge ini karena 1 format ini. Ya, sampai di sini. Nah. Oke. Nah, ini. Nah, kelebihannya nanti ini kalau dia seperti ini, bisa kita hapus 1
kolom saja, misalnya kita delete, ya masih ada nama. Nah, misalnya kita mau cetak namanya saja, ya. Tapi kalau yang seperti tadi itu tidak bisa, ya. Atau kita mau copy ininya saja, mau copy tempat tanggal lahirnya saja, atau namanya saja mau di copy. Jadi itu kelebihannya. Dan kelebihan yang berikutnya adalah ini. Ya, oke. Nah, ini kan ada baris ya. Kita hilangkan dulu baris tengahnya. Kelebihannya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu. Jadi langsung sama dengan formatnya. Oke? Jadi itu kelebihannya kalau dia terpisah. Jadi di mana seharusnya kita menggunakan itu yang alt enter? Alt enter itu lebih dianjurkan untuk pembuatan kop surat atau ini judul-judulnya. Tapi kalau misalnya untuk isinya lebih dianjurkan menggunakan baris yang terpisah supaya gampang kita copy-copy datanya. Tapi kalau yang begini, yang kop-kopnya, ya tidak masalah kita menggunakan alt enter. Nah ini yang format ini yang memang harus saya jelaskan langsung. Karena tidak akan Anda pahami kalau tidak dijelaskan secara langsung ya. Nah itu. Ini tinggal misalnya untuk judul, tinggal di merge saja ini, tarik ke bawah ya. Mana merge-nya? Merge, tarik ke bawah. Ketiklah judul di sini. Oke, Ctrl P, sila tinggal enter. Tidak perlu diatur-atur kembali. Kenapa? Karena kita sudah tahu batas kertasnya sampai di sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu tentang materi kita di Excel ya.